Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from the first group of Instructional Design for Younger Learners, class 7L. The members of our group are I am Yulia Dukartika, and then Bella Hayu Kusuma, Atri Putri Trapsila, and the last Mahasri Sobahia. In this video, we will explain about the components of ADDE, especially in the analysis part. We will analyze 7 years old students where they have just entered in elementary school. Okay, there are three parts of analysis that will be presented by our group. The first is students' need, and then learner analysis, and the last content or task analysis. Okay, let's start and enjoy our video. Okay, for the first about students' needs will be presented by me. Student needs or need analysis, or we can call needs assessment, refers to activities involved in gathering information that will serve as the basis for the developing a curriculum that will meet the learning needs of particular groups of students. Jadi, analisa kebutuhan di sini maksudnya adalah penilaian kebutuhan yang mengacu pada kegiatan yang terlibat dalam pengumpulan informasi yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang akan memenuhi kebutuhan belajar para peserta didik, terutama di sini untuk pembelajar muda. Jadi dalam hal ini kedua pihak, yaitu guru dan juga siswa, menyadari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Okay, in this analysis, our group is focused on the 7 years old students. So salah satu materi yang mereka butuhkan adalah terkait dengan pengenalan nama-nama binatang. As we know, anak-anak itu menyukai binatang, terutama binatang yang lucu. Dan bagi mereka itu merupakan hal yang menyenangkan ketika mereka bisa berbaur dengan dunia hewan. Nah, untuk student needs from the material in the end of learning are, the first is students be able to mention and describe the names of animals in English well. Jadi di sini apa yang mereka butuhkan dari output pembelajaran tentang hewan ini nanti, yaitu para pembelajar muda itu bisa menyebutkan dan juga mendeskripsikan nama-nama hewan terutama dalam bahasa Inggris dengan baik. And then the second, students can read and spell the pronunciation of animals names correctly. Jadi para pembelajar muda itu bisa, jadi anak-anak itu bisa membaca dan juga mengucapkannya dengan benar dalam bahasa Inggris, karena dia diajari bagaimana sih cara pengucapan nama-nama hewan tersebut. Nah, kemudian yang last, student can practice through daily dialogue in their surroundings. Nah, jadi nanti yang mereka butuhkan adalah mereka harus mereka bisa mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari, terutama di kehidupan atau di lingkungan sekitar mereka. Okay, and then for the next point about students need from their surroundings. Nah, jadi tadi setelah materialnya apa, terus kita tahu nih apa yang dibutuhkan murid nanti di akhirnya. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa sih student needs from their surroundings ya. Jadi apa yang mereka butuhkan dari apa yang ada di sekitar mereka. Ya, for the first, of course, about motivation from people around, such as parents, teachers, and also their friends. Their enjoyment in learning depend on the people around them. Jadi usia anak-anak itu merupakan usia yang masih membutuhkan adanya dorongan dalam segala hal, terutama untuk belajar, apalagi dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi perlu adanya tinjauan lebih dari orang-orang sekitar mereka, terutama orang tua dan guru, terhadap apa yang sedang mereka pelajari, begitu. And then for the second, of course, comfortable and fun learning facilities and places. Young learners are learners who still prioritize fun, so the places and facilities in learning must be in accordance
with their characteristic. Jadi of course ya, anak-anak itu masih sangat mempertimbangkan tempat dan fasilitas yang mereka gunakan untuk belajar. Misalnya ketika mereka belajar tentang hewan, tidak bisa mereka hanya membaca dari buku saja, tapi mereka harus disajikan mungkin itu gambar atau mungkin barang tiruan atau bisa juga dari video seperti itu. Okay, let's move to learner analysis. This part has 4 points. There are cognitive analysis, social, physical, and also personality. Okay, I will explain you about the point of cognitive analysis on the 7-year-old student based on my observations. Let's go. Okay, cognitive analysis. Cognitive development is one of the most important aspects to be a guide in the educational process. The cognitive realm is the minds related to learning objectives oriented to the ability thing which is in education is known as Bloom's taxonomy of the cognitive realm. In 7 years old is the age when children have entered school. According to Piaget's cognitive theory, children's thinking elementary school age is called thinking concrete operational. Ya, jadi concrete di sini tuh maksudnya adalah mereka memikirkan dari sesuatu yang logical to something concrete atau real. Jadi memikirkan sesuatu yang nyata. Maka dari itu tadi kenapa perlu adanya sesuatu yang ditunjukkan ketika mereka sedang belajar, terutama dengan saat belajar hewan tadi. Nah, untuk di sini ada beberapa poin. For the first is general aptitude ya. From my observation ya, in the 7 years old, jadi student itu lebih ke linguistic aptitude. Jadi bakat linguistik itu adalah kemampuan untuk mempelajari bahasa dengan mudah, yaitu salah satunya bahasa Inggris. Karena mereka itu pada usia ini mudah untuk mempelajari struktur dan menghafal kata dan frasa dengan cukup cepat. Dengan begitu mereka akan menyukai untuk membaca dan menulis dalam bahasa baru begitu. Nah, sehingga mereka masuk ke dalam kategori spesifik aptitude yang verbal, di mana dengan kemampuan ini anak-anak akan memahami kosakata dan analogi verbal sehingga mampu mengungkapkan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Nah, for the next, functional literacy. Jadi untuk literasinya tentu saja di sini reading dan writing level. Kenapa? Karena mereka suka membaca, kemudian menulis dalam bahasa baru dengan campuran atau mother tongue mereka ya. Jadi contohnya tuh kayak nulis itu adalah cat. Jadi mereka menunjukkan bahwa itu adalah kucing tapi dicampur dengan bahasa mereka sendiri begitu. And then the next, visual literacy. Jadi students can read and understand the writing from the picture. Jadi mereka akan lebih terfokus pada apa yang mereka lihat, mungkin dari gambar atau video, sehingga mereka akan memahami bahasa baru tersebut. And then the next, learning style. Nah, karena di sini anak-anak mereka lebih suka collaboration with friends or teacher through auditory and visual dan read and writing what is learned. Jadi mereka lebih suka berkolaborasi entah itu dengan guru atau teman-teman, karena usia anak-anak itu masih sangat malu untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan dari hasil pembelajaran. Nah, and then for the next about metacognitive abilities. Jadi kognitif itu maksudnya bagian dari berpikir kritis. Nah, jadi anak-anak dalam hal berpikir kritis ini akan learn and remember about the vocabulary through picture or music begitu. Dan and then the last, prerequisite content knowledge. Nah, the knowledge in terms of reading and writing related to what is learned, so that students be able to know and understand about the new vocabulary. Jadi pengetahuan konten prasyarat itu di sini membaca dan juga menulis terkait apa yang mereka pelajari, sehingga nantinya anak-anak akan memahami kosakata baru yang baru saja dipelajari begitu. Okay, for the next will be presented by my friends. Okay, in this section, I will explain about personality analysis. Personality analysis consists of motivation, attitude towards learner, attitude towards content, attitude towards technology, anxiety, self-esteem, and the last is beliefs or value. From the first, I will explain about motivation. In this point,
motivation get from parents and teacher. So it's mean motivasi yang diperoleh oleh siswa di sini yaitu pertama bersumber dari orang tua. Support yang dapat dilihat biasanya orang tua senantiasa mengikutkan anaknya pada les atau privat berbahasa Inggris. Kemudian untuk support yang berasal dari guru memberikan trial atau latihan soal yang diberikan kepada siswa yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. And then from interest from school, as usual, the school giving extra hours, atau di sini bisa dijelaskan biasanya sekolah-sekolah untuk menunjang kemampuan bahasa Inggris pada peserta didik akan memberikan jam tambahan yang biasanya diletakkan pada akhir pembelajaran. Kemudian ada attitude towards content. So, student carry out the task of the teacher. Dan di sini attitude towards content biasanya anak-anak senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian ada attitude towards learner. Di sini siswa-siswa biasanya memiliki rasa tanggung jawab untuk mengulangi kembali bacaan bahasa Inggris yang sebelumnya belum diterangkan oleh guru. Jadi anak-anak sebelum memasuki materi yaitu dilatih untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian anak-anak diminta untuk mengikuti perkataan dari guru dalam berbahasa Inggris untuk melatih skill speakingnya. Kemudian ada attitude towards technology. Di sini siswa juga memanfaatkan media handphone yang digunakan untuk belajar bahasa Inggris, especially from YouTube. Dikhususkan dari YouTube biasanya anak-anak bisa belajar melalui media film kartun ataupun nyanyian yang berbahasa Inggris. Kemudian ada self-esteem. Dalam self-esteem di sini biasanya anak-anak kalau sudah dapat berbahasa Inggris sedikit-sedikit mereka akan senang ketika mereka bisa menjawab pertanyaan atau menyelesaikan soal dengan baik. Kemudian ada anxiety. Anxiety di sini anak-anak normalnya akan merasa takut ketika mereka diminta untuk speak up di depan kelas. Umumnya di sini anak merasa takut karena mereka takut untuk melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir ada beliefs or value. Di sini beliefs or value akan diperoleh ketika anak-anak sudah dapat mengerjakan tugas bahasa Inggris dengan baik. Mereka akan secara tidak langsung akan terlihat perubahan sebelum mereka belajar bahasa Inggris dan sudah bahasa Inggris. Otomatis kemampuan baik cara membaca atau cara berbicara anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan atau mengalami perubahan dengan baik. Okay, the next material is social characteristic analysis. Social characteristic is how the learners cooperate or compete with another learners and how the learners solve a problem with their self or with their group. Jadi yang dimaksud social characteristic analysis itu bagaimana siswa tersebut berkompetisi dan bekerja sama di dalam sebuah grup, di dalam sebuah kelas, dan bagaimana siswa tersebut memecahkan masalah dalam dirinya sendiri ataupun di dalam suatu grup yang terlibat dirinya gitu di dalam suatu grup tersebut. Nah, there is part of social characteristic analysis. First is tendencies to cooperate or compete. The student tends to compete with other students because the teacher always giving reward if the student can do answer quiz
or get the high score. Jadi kecenderungan siswa dalam berkompetisi atau bekerja sama itu lebih banyak ke kompetisi. Karena apa? Merebutkan kejuaraan kelas. Jadi ini nih, kalau misal bisa juara nanti ada reward dari guru ataupun dari orang tua. Kalau bisa jawab kuis nanti dapat reward nilai plus dari guru. Yang kedua ada relationship with peers. The student can make grouping when he playing. Jadi kebanyakan siswa itu baik dari kindergarten sampai dengan senior high school itu grouping ya ketika bermain dengan teman-temannya. Jadi kayak kalau zaman sekarang itu namanya circle, kamu bukan circleku gitu. Jadi tetap grouping ya kebanyakan yang diamati di lapangan itu. Selanjutnya ada socio-economic status. The socio-economic status can affect the relationship their student and can affect in social characteristic. For example, the rich student can spoil it with affection. Nah, jadi ini kayak sosial ekonomi bisa berpengaruh juga terhadap sosial karakteristik analis. Kayak tadi nih ngaruhnya bisa ke pertemanan juga ya. Jadi contohnya kayak siswa yang ekonominya menengah ke bawah itu pasti juga teman-temannya kebanyakan menengah ke bawah juga ekonominya. Orang siswa yang kaya itu nanti juga gerombolannya kaya karena juga pengaruh dari orang tua. Dan siswa yang kaya itu cenderung manja, cenderung spoiled with affection, jadi lebih manja gitu loh. Lanjut ada racial or ethnic background. The racial or ethnic background can affect the student characteristic. For example, when the student from Batak and student from Java so different when they speaking intonation. Jadi ras dan etnik itu juga menjadi latar belakang dalam sosial karakteristiknya siswa. Contohnya ada siswa nih dari Batak dan dari Jawa. Tentunya saat mereka bercakap-cakap, saat mereka diskusi itu ada perbedaan logat yang jelas ya, perbedaan logat, perbedaan bahasa. Nah, itu juga bisa mempengaruhi sosial karakteristiknya. Kalau di Batak itu kayak cenderung intonasinya tinggi, keras gitu, dipikirkan galak gitu ya, padahal enggak, emang intonasinya gitu. Sedangkan orang Jawa itu terkenal dengan yang lembut. Selanjutnya ada culture. The culture of student can affect the student characteristic. For example, when the student from Bali culture different with Javanese culture. In Bali, student elementary school and junior high school must be hired into detail. Jadi culture atau kebudayaan sendiri pun juga dapat berpengaruh terhadap ini nih, sosial karakteristik. Contohnya kalau di Bali itu ada jenjang yang dari SD sampai SMP itu di Kepang 2, sedangkan di Jawa nggak ada ya teman-teman. Selanjutnya ada career ambition. Student have idea or career, so is standard social characteristic student. Example, the student wants to be police, he is a diligent and firm, but different the student want to be teachers, he must kindly and patient. Jadi ambisi, karir ambisi atau cita-cita seorang anak itu bisa dilihat mulai dari kindergarten, mulai dari TK. Ada yang mungkin cita-citanya nih jadi polisi gitu kan, jadi tentara, maka harus tegas ya, tegas disiplin, kayak wibawa-wibawanya polisi itu gimana sih. Sedangkan siswa yang menjadi guru itu lebih ini sabar, lebih bisa menghandle, lebih bisa membuat suasana nyaman, kindly, ramah gitu ya. Selanjutnya ada education level of family. Terakhir ada education level of family. The graduated of level education and the social characteristic students. For example, the student with family graduated in bachelor and senior high school so different when we teach in the home. Jadi perbedaan lulusan dari orang tuanya pun berpengaruh dalam sosial karakteristiknya siswa. Contohnya, ada siswa yang orang tuanya lulusan sarjana, ada juga yang siswa yang orang tuanya lulusan sekolah menengah pertama atau SMA. Nah, maka pola didiknya pun di rumah akan berbeda antara kedua orang tua tersebut ya. Jadi hal tersebut bisa mempengaruhi students karakteristik sosial ya.
Oke, selanjutnya yaitu adalah physical characteristic. Physical characteristic is the activity of analyzing the subject through the physical condition. Artinya yaitu aktivitas menganalisis sebuah subjek melalui kondisi fisik mereka. Selanjutnya yaitu analysis. Analysis of physical characteristic yaitu ada visual abilities. Students can see normally. Pada umumnya, murid-murid itu bisa melihat dengan normal. Kemudian yaitu ada auditory abilities. Students can listen to sounds well. Artinya, murid-murid bisa mendengarkan suatu suara dengan baik. Kemudian ada general health. Students have a healthy body, only sometimes can be attacked by seasonal disease. Artinya, students pada umumnya yaitu memiliki tubuh yang sehat. Akan tetapi, ada waktunya mereka mengalami sakit gitu ya, sesuai dengan musim yang ada di Indonesia. Misalnya, akhir-akhir ini di Indonesia itu sedang musim hujan. Jadi kebanyakan dari anak-anak itu bisa terserang penyakit seperti demam, flu, batuk, pilek, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada fatigue, ada energy level, ability to focus or concentrate. Students have the ability to focus well, but when the duration of learning is so long, the students will lose their concentration and start to focus at the other thing. Artinya yaitu sebenarnya students itu memiliki kemampuan untuk fokus pada satu hal itu dengan sangat baik, bahkan sangat baik. Akan tapi jika waktunya itu sangat lama, si murid ini itu juga akan kehilangan fokus mereka, atau mereka itu akan cepat merasa bosan dan akhirnya mereka melakukan aktivitas yang lainnya seperti bermain, kejar-kejaran, terus berbicara sendiri dengan temannya. Nah, seperti itu. Kemudian age. Untuk umur yang kami analisis yaitu anak berumur 7 tahun atau sekitar kelas 1 SD. Untuk gender, jenis kelamin, kita mix, yaitu ada male and female, laki-laki dan perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.